Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina ya Allah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Setelah 200 meter, putar balik. Didi, GPE. Peringkat acara yang selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembuka kegiatan pramusim tingkat Kecamatan Pasar Sinis kepada yang terhormat Bapak Camat Pasar Sinis Bapak Haji Muhammad SIPMI. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semua. Yang terhormat, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Kebetulan beliau anggota DPRD Kabupaten Tangerang dari fraksi PDI, Bu Desti Nasir. Selamat datang Bu ya. Biasanya nggak pernah diundang ya. Sekarang diundang Pak, biar mantap gitu. Yang saya hormati Forkopimda Kecamatan Pasar Kemis, ada Pak Dan Ramil yang diwakili Pak Danator, ada dua Pak Kapolsek. Siap maju Pak, maju di hadapan. Ya, maju sini. Ya, sampai terus sampai Pak Kapolsek yang dari diwakili Pak Wiji. Dan satu lagi yang terhormat nih, kebetulan Kepala Badan Perencanaan Daerah atau wakili nih Pak Haji Dedi, alhamdulillah hadir juga. Nanti Pak dari Pak Beda nanti apa? Yang saya hormati Kepala Kantor Usaha Agama Kecamatan Pasar Kemis, yang saya hormati Kepala PT Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, dan juga hadir Kepala PT-nya. Yang saya hormati dari Bina Marga ada nggak? Belum ya? Yang saya hormati Kepala Puskesmas Pasar Kemis ada yang wakili, yang saya hormati Kepala PT Puskesmas Kota Bumi ada yang wakili. Yang saya hormati para lurah Kecamatan Pasar Kemis, alhamdulillah 4 lurah hadir semua. Yang saya hormati Kepala Desa Kecamatan Pasar Kemis yang sudah kelihatan di depan saya itu Lurah Sukasih, alhamdulillah Pak Joni. Yang saya hormati juga Pak Lurah Belanjaya yang selalu eksis terus ya, luar biasa. Yang 3 lurah lagi mana Suka Mantri, ada nggak perwakilannya? Suka Mantri, terus juga Pangandaran ada, terus mana kita? Pangandaran, Suka Mantri, Pasar Kemis mana Pasar Kemis? Ada perwakilan nggak? Nggak ada. Nanti di telepon itu Pak itu, ya Pak Sarif, telepon ya. Yang saya hormati dari BPPD nih, atau ini BPPD karena bajunya baju Dakar. Pak Joko ya, saya juga ketua KSB, ketua KSB, ketua Redkar, terus FKDM banyak amat ya. Yang saya hormati teman-teman dari K3S, ya alhamdulillah K3S Kecamatan Pasar Kemis, K3S Kabupaten Tangerang. Yang saya hormati juga dari Kakuaran, ya Kakuaran alhamdulillah, dari Bapopsi juga ada. Yang saya hormati Ketua PGRI juga alhamdulillah hadir. Yang saya hormati dari TPPK Kecamatan Pasar Kemis juga alhamdulillah hadir. Yang saya hormati dari PKB ya, dari koordinator penyuluh KB juga alhamdulillah hadir. Yang saya hormati dari forum pemburuan kebangsaan Pak Anton juga alhamdulillah hadir. Yang saya hormati dari FKDM, mana FKDM? Ada FKDM Pak? Nggak ada. Yang saya hormati teman-teman kepala sekolah SD, SMP, Kecamatan Pasar Kemis. Yang saya hormati dari IGRA, ada nggak? IGTK ada ya? Dari IGTK juga yang saya hormati, tahun kelewat nih. Yang saya hormati Ketua WMKM Kecamatan Pasar Kemis. Yang saya hormati
seluruh tamu undangan yang hari ini hadir di acara Pramusrembang yang saya banggakan. Terus yang saya hormati juga teman-teman media yang hari ini meliput Pramusrembang. Luar biasa ya Pramusrembang, Bu ya. Kenapa itu wartawan lomba-lomba itu yang saya hormati Ketua KWK juga alhamdulillah hadir. Ya, alhamdulillah hadir. Ini pernah lomba wartawan. Menang info di mana, Bu? Adalah saya. Biasanya kayak wartawan Pramusrembang. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi nasihat, panjang umur, sehingga kita sama-sama hadir di sini dalam rangka musyawarah rencana pembangunan tahun anggaran 2027. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang sudah kita dari Kang Taruna ya, alhamdulillah juga. Yang Kang Taruna, KP ada nggak? Yang kita niatkan, yang sudah kita rencanakan semuanya bisa berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Salam dan salam tercurah pada kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat, dan kita umatnya. Mudah-mudahan kita dalam syafaatnya pada akhir. Pada kesempatan ini, pertama saya ucap terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan yang hari ini hadir dalam rangka Pramusrembang. Nah, ini kegiatan rutin tahunan sebelum acara musyawarah rencana pembangunan yang akan dilaksanakan tanggal 21 Januari nanti. Yang saya hormati Pak Kepala Ketua LPUI, masuk mojok baik jangan lah. Jadi hari ini sengaja kita kumpulkan, di mana hari ini sebenarnya kemarin kita awali semuanya dalam kegiatan perencanaan pembangunan dengan musrembang tingkat desa, dan tingkat desa itu sudah dilaksanakan pada bulan September ya Pak, itu September apa? Dari 5 desa sudah melaksanakan musrembang dan sudah tersusun usulan-usulan rencana pembangunan baik yang dilaksanakan oleh anggaran APBDes maupun dalam daftar usulan rencana pembangunan yang nanti dikirimkan ke kami yang akhir direkap menjadi usulan kegiatan pembangunan tahun 2027 yang akan dilaksanakan oleh dinas dan OPD di tingkat kecamatan Pasar Kemis. Terus juga kita sudah melaksanakan musrembang tingkat kelurahan kemarin 2 hari kita sudah melaksanakan, dan semuanya saya kira sudah juga menyampaikan usulan-usulannya, dan semua pada musrembang itu juga diundang para pihak, para stakeholder yang ada di tingkat desa dan kelurahan masing-masing. Hari ini kita sama-sama di sini dalam rangka pertama mungkin merekap seluruh usulan perencanaan pembangunan, baik itu usulan-usulan dari desa kelurahan, dari dinas OPD maupun dari dinas instansi atau organisasi profesi ya. Nanti kita rekap bersama-sama dalam rangka nanti kita finalisasi mana yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2027. Kenapa? Silakan semua stakeholder, semua masyarakat mengusulkan apapun itu sebanyak-banyak. Ya, tapi nanti dalam musrembang nanti hanya 50 usulan prioritas yang akan dilaksanakan oleh OPD yang dimasuk ke program F2. Ya, nah itu hari ini mungkin kita finalisasi itu. Kenapa? Jangan sampai pas terjadinya musrembang kita masih berdebat, ini kenapa nggak masuk, ini nggak masuk, ini nggak masuk. Sedangkan kita hanya dibatasi 50 usulan. Itu pun terbagi dari beberapa kategori. Ada kategori pendidikan, kesehatan, tata kelola pemerintahan, ada kategori lingkungan hidup, yang semuanya terbagi dari beberapa item. Jadi yang 50 itu nanti kita pikirkan bersama-sama. Tapi bukan berarti usulan-usulan lain itu tidak diperhatikan. Nanti karena
nanti kalau usulan itu skalanya skala yang bisa ditangani oleh anggaran kelurahan, anggaran desa, nanti akan dikerjakan oleh desa dan kelurahan. Kalau usulan itu skalanya antar jalan penghubung antar kecamatan, nanti akan dilaksanakan oleh anggaran kelurahan. Kalau masih belum bisa juga, ada saudara-saudara kita yang terhormat dari Dewan yang melalui pokok-pokok pikiran Dewan nanti, ya, nanti melalui aspirasi Dewan. Ada juga misalnya di F2 nggak masuk yang dilaksanakan oleh EPOD, nanti kita bikin berita acara usulan-usulan yang belum disepakati. Misalnya ini yang 50 udah masuk, tapi masih ada nih usulan-usulan yang skalanya yang dilaksanakan oleh OPD. Nanti kita bikin berita acara usul-usulan yang belum disepakati yang nanti masuk ke dalam lampiran laporan musrembang. Ada lagi usulan-usulan yang memang kewenangannya emang bukan kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang, misalnya tingkat provinsi, tingkat nasional, nanti tetap diusulkan misalnya revitalisasi Danau Cilongok, misalnya revitalisasi Danau Situ Gelam, itu yang misalnya itu kewenangan atau misalnya normalisasi saluran pembuang kali Cidurian atau normalisasi kali pembuang sungai Cimanjeri. Nah itu masih masuk ke C2 dan C3 Balai Besar. Nah itu jadi teman-teman semua, bapak-bapak semua yang hadir di sini, jangan berkecil hati, kami akan mempromosikan usulan-usulan ini. Nanti kita sepakati saja 50 usulan yang nanti kita tentukan. Karena di musrembang ini nanti ada tim penilai, salah satunya Pak Haji Dedi yang nanti menilai sejauh mana pelaksanaan musyawarah kerja pembangunan di tingkat kecamatan ini bisa betul-betul, pertama mungkin temanya, acaranya, keseluruhan acaranya bagus, ada interaksi, terus juga kesesuaian dengan temanya juga bagus, terus usulan-usulannya betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan kecepatan penginputannya betul-betul cepat. Karena setelah kami berikan 50 usulan ini, kami akan segera memasukkan ke dalam SIPD. Jadi kepada SIPD untuk perencanaan pembangunan tahun 2027. Apapun hal, saya kira yang desa-desa nih, mungkin yang kemarin OPD-OPD atau mungkin organisasi masyarakat yang belum mengusulkan, nanti silahkan diusulkan kembali. Nanti formatnya mungkin Pak Ipali dikasih lagi ya. Kemarin mungkin dia tingkat desa tidak hadir atau apa, silakan diusulkan kembali yang mana saja yang nanti menjadi perencanaan pembangunan kita tahun 2027. Itu mungkin hari ini saya mohon semua bisa berkontribusi bagaimana Kecamatan Pasar Kemis ini bisa menjadi kecamatan yang kita banggakan. Karena luar biasa hari-hari ini Pak Dedi nih, luar biasa kita di media sosial jadi bulan-bulanan ya. Makanya tadi ketemu saya sama Kepala Dinas Perhubungan, dulu ini lagi musimnya Pak, hati-hati aja, sabar-sabar aja katanya. Lagi musim-musimnya media sosial yang memang ya itu bagian dari hal yang perlu kita perhatikan. Artinya itu bukan sesuatu yang kita harus menjadi cerminan kita bagaimana ke depan kita bisa bekerja lebih baik lagi. Artinya apapun yang menjadi masukan dari masyarakat itu bagian dari cerminan kita ke depan. Kita harus bekerja lebih giat lagi, lebih semangat lagi ya, sehingga apa yang jadi kebutuhan masyarakat itu bisa kita penuhi. Karena kebutuhan itu selalu berkembang Pak. Mungkin kemarin kalau kita baca sepat lapor itu dari 100 laporan itu mungkin 99 atau 98 itu masalah administrasi kependudukan, masalah KTP, masalah kakak belum jadi, masalah apa, mana mau ngeseta beda di sepat lapor.
Tapi setelah kita melakukan upaya pelaksanaan perekaman EKTP, misalkan KTP diperluas kepada kecamatan di Kabupaten Tangerang, coba kita cek di sepan lapor itu mungkin sekarang udah hampir 0% yang lapor di sepan lapor masalah agnes kependudukan. Jadi paling 1-2 itu juga nggak terlalu banyak. Jadi kalau yang suka baca sepan lapor itu lihat aja trennya lain. Berarti apa yang menjadi keluhan masyarakat kemarin sudah dijawab oleh Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati dengan adanya perluasan bahan penduduk di tingkat kecamatan. Jadi sekarang nggak terlalu ramai seperti dulu. Nah sekarang bergeser nih, bergeser investasi masyarakat ini pengen infrastruktur yang ada di wilayah itu lebih bagus. Sehingga mereka secara transportasi, akomodasi mereka lebih lancar. Nah ini menjadi tantangan kita ke depan. Masalah infrastruktur baik jalan maupun saluran air. Jadi kalau sekarang kemarin jalan, saluran air, banjir itu sudah menjadi kegiatan isu di medsos gitu ya. Yang harus kita menjadi tantangan kita, challenge kita bagaimana itu persoalan ini bisa kita selesaikan. Masalah sampah misalnya, sampah udah mulai trafficnya udah mulai turun. Trafficnya dibanding dengan misalnya di kota-kota lain, kita mulai turun, artinya nggak terlalu heboh seperti dulu. Terus sekarang geser kepada infrastruktur. Nah itu mungkin ada tantangan kita yang ke depan kita harus hadapi bersama. Masalah pendidikan misalnya, ruang kelas yang kurang. Nah, sekarang harusnya udah tidak ada lagi di Kecamatan Sering menyatakan bisa sekolah lanjutan pertama susah masuknya gitu. Karena kita udah ada 8 sekolah. Terus mungkin untuk SMA, ya mungkin masih ada kekurangan walaupun ada penambahan 1. Ya walaupun berbatas dengan